Mereka butuh makanan dari tumbuhan dan juga dari hewani. Nah, selama ini yang kita kasih biasanya banyak kan kalau dari pabrikan kita kebanyakan bagian jadi makanan sayurannya itu kurang segar. Ini makanan segar, jadi serat ini juga akan membantu pencernaan mereka untuk mengolah nutrisi lebih baik. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ayam di sini masih malu-malu nih, ada makan. Jadi makanan yang termasuk asing bagi mereka. Jadi Bang tadi juga baru perdana ini memberikan selingan atau bisa nanti dijadwalkan tetap makanan untuk ayam kita. Yang penting adalah makanan ini gratis, gak beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Hari ini Bang Tani akan berbagi satu konten tentang makanan ayam, batekon. Bagaimanapun juga itu ayam merupakan hewan yang omnivora. Mereka butuh makanan dari tumbuhan dan juga dari hewani. Selama ini yang kita kasih biasanya banyak kan kalau dari pabrikan kita kebanyakan bagian jadi makanan sayurannya itu kurang segar. Alaminya dulu Bang Tani lepaskan ayam-ayam ini untuk makan rumput di sekitar rumah. Ya, banyak rumput di sini. Tapi akhirnya di lahan Bang Tani yang tadinya tempat area kandang ini banyak rumput, dipenuhi rumput, karena banyaknya populasi mereka, rumput yang banyak tumbuh itu sudah dimakan. Habislah sekarang rumput ini. Nah, sekarang bagaimana sih solusinya biar kita tetap dapat rumput terus yang segar walaupun ini lahannya ini sudah habis dimakan rumput? Atau mungkin bagi Sobat Tani di Kota yang kendala dengan halamannya, tidak memiliki halaman yang cukup luas untuk menanam rumput, tapi kemudian memberi ayam makanan rumput, karena bagaimanapun juga rumput ini fungsinya banyak, antara lain untuk pencernaan, untuk stamina, supaya mereka tetap fit. Ini makanan segar, jadi serat ini juga akan membantu pencernaan mereka untuk mengolah nutrisi lebih baik. Nah, salah satu caranya nanti gimana caranya kita dapatkan rumput segar di lahan sempit, kita bisa budidayakan sendiri, mulai tidak tergantung dari makanan pabrikan. Kita mulai sedikit-sedikit memproduksi makanan sendiri yang ada di rumah sebisa kita. Sekarang kita masuk ke rumput yang Bang Tani bicarakan tadi. Inilah rumput yang Bang Tani maksudkan tadi ini. Rumputnya sekarang Bang Tani sudah tanam kira-kira seminggu yang lalu. Namanya wheatgrass. Wheatgrass ini rumput gandum dikenalnya. Orang sudah mulai banyak menggunakan wheatgrass ini sebagai alternatif herbal untuk manusia. Selain buat makanan kucing, buat herbal untuk manusia juga banyak. Nanti Sobat Tani di Kota bisa searching manfaat wheatgrass ini untuk manusia. Cuman kali ini Bang Tani akan bahas wheatgrass ini untuk ayam ya. Jadi wheatgrass ini selain mudah budidayanya, dia gampang ditanam seperti ini dalam pot-pot kecil, cepat tumbuh, tidak memerlukan perawatan khusus, tapi ternyata manfaatnya banyak sekali. Terutama untuk nanti ayam petelur, seperti white leghorn ayam petelur. Di sini wheatgrass ini yang Bang Tani baca referensinya, dia mengandung mineral antara lain ya, mineralnya besi. Besi itu kemudian kalsium, kemudian mangan. Jadi kalau pemirsa Tani di Kota pernah nonton tentang pembahasan Bang Tani tentang kalsium, Bang Tani pernah bahas satu mineral pabrikan, warnanya kuning itu. Di sana membahas kebutuhan ayam petelur di mineral kuning itu. Salah satunya adalah kalsium yang tinggi, magnesium, dan besi. Dan ini semua ada di sini. Ya, jadi selain nanti kebutuhan serat terpenuhi, kebutuhan klorofil ini nanti bagus untuk memperbaiki dari kerusakan karena karsinogen. Itu bagus memperbaiki kerusakan. Kemudian seratnya juga bagus untuk pencernaan, jadi menambah enzim. Kemudian vitaminnya juga ada vitamin A, vitamin E, dan satu lagi Bang Tani lupa tadi, vitamin C ya. Nah, ini vitaminnya banyak, nutrisinya banyak, seratnya banyak, jadi intinya bagus sekali untuk ayam. Dan paling penting adalah mudah dibudidayakan. Jadi di lahan sempit seperti ini kita bisa punya rumput untuk makan ayam. Yuk, kita nanti coba aplikasikan kepada ayam. Apakah mereka suka dengan rumput ini? Nah, kita lihat ya. Sekarang kita aplikasikan rumput ini kepada ayam. Sebentar, Bang Tani mau buka dulu pintunya. Bismillah, mudah-mudahan nggak pada kabur. Nih.
Silakan dimakan. Kita lihat reaksinya ayam terhadap rumput. Jadi kita bisa lihat ya, ayam di sini masih malu-malu nih, lihat makan. Ini makanan yang termasuk asing bagi mereka. Jadi Bang Tani juga baru perdana ini memberikan rumput ini. Kita lihat. Jadi mereka masih penasaran melihat makanan apa ini. Tapi dari tampaknya begitu sudah ada 1 atau 2 yang makan, mereka ikut makan. Aplikasi dari rumput ini kita bisa berikan di pot seperti ini. Nanti juga bisa dipotong-potong. Sekitar kita sisakan mungkin 1 atau 2 cm di dalam pot, sisanya kita potong, kita campurkan, kita cacah-cacah, kita campurkan dalam pakan, itu juga bisa. Dan yang paling penting nanti Bang Tani akan buatkan konten selanjutnya bagaimana cara budidayanya, cara menanamnya ya. Dan nanti kalau memang memungkinkan lagi, pemirsa suka, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan benih rumput ini secara gratis terus menerus, jadi tidak tergantung lagi untuk membeli benih. Sementara ini sekarang Bang Tani pun masih membeli benih ini, benih rumput white grass ini. Jadi kalau kita harus beli terus kan namanya juga, jadi kita tergantung. Sementara konsepnya tani di kota, bagaimana caranya kita beternak tapi pakannya mulai melepaskan diri dari ketergantungan pabrikan atau pihak-pihak lain, supaya kita bisa mandiri secara pangan. Kita lihat ayam-ayam suka. Sekarang Bang Tani sedikit ulangi lagi ya, manfaatnya apa sih dan kelebihannya apa sih white grass ini. Selain dia tidak membutuhkan perawatan khusus, nutrisinya juga banyak, mudah tumbuh, bahkan di pot nanti bisa dinampan. Nanti Bang Tani akan buatkan konten khusus bagaimana cara menumbuhkan rumput-rumput ini di nampan tanpa tanah. Jadi nanti kita bisa berikan ayam makan rumput sekaligus akar-akarnya dan biji itu, karena akar-akarnya pun mempunyai nutrisi tersendiri. Jadi kalau nutrisi yang dari white grass ini, selain tadi yang Bang Tani sebutkan, memiliki kandungan zat besi, kalsium, magnesium, vitamin A, vitamin C, vitamin E. Nah, itu juga mengandung klorofil untuk antioksidan. Antioksidan itu jadi untuk membantu metabolisme juga nanti. Kemudian di sini Bang Tani yang baca lagi, dia bisa untuk menyembuhkan luka atau infeksi, menghambat peradangan, itu juga manfaatnya antara lain itu. Jadi manfaat rumput ini banyak sekali. Makanya nggak ada salahnya kita punya rumput ini sendiri di rumah sebagai selingan, atau bisa nanti dijadwalkan tetap makanan untuk ayam kita. Yang penting adalah makanan ini gratis, nggak beli. Bisa budidayakan sendiri di rumah walaupun nggak punya lahan. Baik, demikian konten kita hari ini. Semoga memberikan manfaat. Nanti bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, silahkan gunakan kolom komen. Dan bagi yang mau berdiskusi lebih jauh tentang konten ini atau materi seputar white leghorn atau hal-hal yang seputar peternakan white leghorn, nanti bisa gabung di grup Telegram Tani di Kota. Di sana nanti kita bisa berdiskusi antara sesama anggotanya, dan di sana juga sudah ada peternak white leghorn dari berbagai daerah. Mungkin bisa membantu pengalaman bagi teman-teman yang di daerahnya kesulitan mendapatkan akses. Saya pengen lihat white leghorn seperti apa, saya pengen mendapatkan white leghorn seperti apa. Nanti di grup Telegram insya Allah akan ada banyak rekan-rekan kita dari berbagai daerah. Kalau Bang Tani di Jakarta, nanti di grup Telegram ada teman-teman di daerah-daerah lain. Kemudian nanti bagi pemirsa Sobat Tani di Kota yang membutuhkan produk-produk tani di kota seperti telur tetas, DOC, ini mohon maaf sampai saat ini masih antri. Jadi ini Bang Tani juga agak kailat nih, karena pesanannya itu sudah sampai lembar ketiga ya, sementara produksinya sangat terbatas. Jadi kalau pesanan telur itu mungkin sudah sampai ratusan ya. Kemudian anak ayamnya pun juga sudah ratusan. Nah, sementara Bang Tani di sini indukannya baru punya 8 yang aktif ya. Jadi mohon maaf antriannya agak lama. Jadi harap bersabar. Terima kasih sudah mempercayakan membeli ayam-ayam white leghorn atau anakannya ke Tani di Kota. Kemudian nanti bagi yang ingin komunikasi dengan Bang Tani, bisa gunakan link WA yang ada di deskripsi.
Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil, sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video tani di kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.